to be with you now in a world so loud. Your sanctuary found in the dark. Feel your heart beat for something more. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita luar biasa jika kita dapat kembali beribadah pada minggu ini. Dan saya ajak mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa agar Tuhan turut bekerja pada ibadah minggu ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, untuk berkat-Mu bagi kami dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, pada minggu ini kami dapat kembali beribadah dan Kau tahu kerinduan kami yang begitu besar akan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja atas kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan layakkan kami untuk segala pujian dan penyembahan kami. Kami rindu untuk berkat firman-Mu juga Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Mengalirkan
membuat kami damai. Karena Roh-Mu yang membuat kami tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah penyelamat kami yang hidup. Haleluya Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang.
hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, ku percaya padamu penyelamatku. Selamat hari Minggu, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Berapa banyak dari kita yang sangat diberkati melalui pujian penyembahan yang baru saja kita naikkan. Saya percaya kita pasti sangat diberkati. Ya, tidak ada tempat yang paling indah saudara daripada berada dalam hadirat Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk keberadaan kita hari ini. Dan saya percaya kita pasti akan sangat diberkati melalui ibadah online ini. Nah, pertama-tama saya mau ucapkan selamat tahun baru dulu untuk kita semua. Saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna, nggak cuma di tahun yang baru ini aja, tapi di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kita, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Ada amin Bapak Ibu? Ya, saya juga mau ucapkan terima kasih buat semua pelayan yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan ibadah online pada hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan semakin mengurapi, semakin memperlengkapi, dan kiranya setiap pelayanan kita boleh semakin berkembang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun ini gereja kita mengambil sebuah tema yaitu tentang influence atau menjadi pengaruh, menjadi dampak. Ya, seperti visi gereja kita, yaitu menjadi gereja yang memberkati dan berdampak. Nah, kami rindu setiap jemaat itu boleh terus menjadi semakin dewasa, semakin bertumbuh, tentu saja boleh jadi berkat dan jadi dampak bagi orang lain, bagi orang sekitar kita semua. Nah, tentu saja hal ini suatu hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam kita mengiring Tuhan, dalam perjalanan iman kita. Nah, satu pertanyaan untuk kita semua, mengapa kita harus bisa jadi influence? Kenapa kita harus jadi pengaruh bagi banyak orang? Mengapa kita harus jadi dampak bagi banyak orang? Bapak Ibu sekalian, dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus pernah berkata begini. Dia katakan bahwa setiap pengikut-pengikutnya itu adalah garam dan terang. Masih ingat semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, garam dan terang ini berbicara tentang pengaruh. Ya, ketika garam itu ditambahkan dalam sebuah masakan itu dapat memberikan cita rasa yang enak. Begitu juga terang. Ya, keberadaan terang ini bisa menyingkirkan kegelapan. Artinya garam dan terang ini berbicara tentang memberikan dampak, memberikan pengaruh. Dan pada waktu kita dapat menjadi pengaruh, tentu saja yang saya maksudkan pengaruh yang baik ya Bapak Ibu sekalian. Waktu kita bisa menjadi dampak, kita bisa jadi influence bagi orang lain, Bapa di surga itu akan dipermuliakan. Nah, ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus menjadi pengaruh dan menjadi dampak adalah karena setiap pengikut-pengikut Tuhan, saudara dan saya, kita mempunyai sebuah amanat agung, yaitu menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat agung ini kepada murid-muridnya.
Ya, tentu saja kepada kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Ya, kalau kita dapat menjadi dampak, kita bisa menjadi pengaruh bagi orang. Ya, tentu saja kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak bisa menjadi pengaruh yang baik, hidup kita ini tidak memancarkan terang Kristus. Ya, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya. Kalau hidup kita ini masih suka-suka, kita masih sering jatuh bangun di dosa yang sama, ya, kita tidak menjaga kekudusan, bagaimana kita bisa menjadi pengaruh? Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah artikel ya di internet. Ya, satu ketika ada seorang misionaris yang bernama E. Stanley Jones. Dia bertemu dengan Gandhi. Kemudian dia bertanya kepada Gandhi, dia berkata begini, sekalipun Anda sering mengutip kalimat-kalimat Kristus, tapi kenapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Tuhan? Kemudian Gandhi menjawab begini, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya sangat suka dengan Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kemudian Gandhi juga menambahkan kalimat ini, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Itu kata Gandhi. Waktu saya baca artikel ini sangat menegur sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini yang saya mau ajak kita bersama renungkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi pengaruh yang baik? Sudahkah kita memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita? Dan saya percaya bahwa kalau kita benar-benar hidup, kita memancarkan terang Kristus itu dalam hidup kita, orang-orang lain pasti akan mau mengikuti kita. Kalau kita jadi pengaruh yang baik bagi orang lain pun juga pasti mau ngikutin kita. Jiwa-jiwa bisa diselamatkan, ya. Jiwa-jiwa bisa dimenangkan melalui Injil yang diberitakan, juga melalui kehidupan kita yang menjadi pengaruh bagi orang tersebut. Nah, oleh sebab itu, hari ini saya ingin mendorong kita semua. Saya mau ajak kita semua, saya mau challenge kita semua untuk kita bisa membangun kehidupan yang terus jadi pengaruh bagi banyak orang lain. Nah, hari ini saya ingin membagikan beberapa langkah praktis untuk kita semua. Ada 5 langkah yang saya ingin bagikan. Bagaimana kita bisa memperbesar pengaruh kita. Bagaimana we can grow our influence. Bagaimana kita bisa memperbesar pengaruh kita. Saya mau ajak kita lihat beberapa ayat dulu. Ya, dari ayat-ayat ini yang akan kita baca bersama, saya temukan ada 5 langkah bagaimana kita bisa memperbesar pengaruh kita. Kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat ke-12 sampai ke-15. Filipi pasal kedua ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini saya ingin bagikan ada 5 langkah bagaimana kita bisa memperbesar pengaruh kita. Yang pertama, perhatikan di ayat 12. Paulus berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Saya mau kita garis bawahi kalimat kamu senantiasa taat. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, kalau kita ingin memperbesar pengaruh kita harus belajar hidup taat. Hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, hidup dituntun sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, hidup dalam ketaatan.
Saya yakin dan percaya waktu kita hidup benar-benar taat sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita itu akan menjadi hidup yang berbeda. Kenapa? Karena hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Waktu orang banyak menikmati buah-buah itu, ya, kita akan dapat jadi pengaruh bagi kehidupan mereka. Satu hal yang perlu kita renungkan, bagaimana ketaatan kita hari-hari ini? Ya, apakah kita sudah menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah belajar benar-benar tunduk, submit, taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan? Apakah kita sudah tekun di dalam melakukan setiap perintah-perintahnya? Apakah kita sudah benar-benar setia mempraktekkan dan mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita? Ketaatan merupakan langkah yang pertama kalau kita ingin memperbesar pengaruh kita terhadap orang-orang sekitar kita. Kita perlu belajar taat. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Belajar taat. Nah, hal yang kedua, tetap di ayat yang ke-12. Perhatikan perkataan Paulus yang berbunyi begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perhatikan kalimat selanjutnya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Saya mau kita benar-benar perhatikan kalimat Paulus ini. Apa yang Paulus maksudkan waktu dia berkata, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini berbicara tentang yang namanya integritas. Paulus berkata bahwa jemaat di Filipi, mereka tetap taat, mereka tetap tekun dalam mereka mengerjakan keselamatan mereka, meskipun Paulus nggak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka memiliki kehidupan yang berintegritas. Hidup yang berintegritas, ini adalah langkah yang kedua yang harus kita lakukan kalau kita ingin memperbesar pengaruh kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu hidup yang berintegritas? Saya menemukan ada sebuah definisi yang baik tentang integritas. Integritas itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bagaimana kita tetap hidup benar di segala situasi, di setiap waktu, meskipun ada orang yang lihat maupun tidak ada orang yang lihat. Integritas berbicara bagaimana kita bisa terus hidup benar meskipun di sekitar kita ini nggak benar. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya sebuah contoh yang saya mau bagikan buat kita semua. Bulan lalu, persis di bulan Desember, kita sangat dikejutkan oleh penangkapan salah satu pejabat negara, seorang menteri, karena dia ditangkap karena dia melakukan tindakan korupsi dana bansos COVID-19. Saya tidak tahu berapa banyak yang memperhatikan berita ini. Saya waktu baca ini saya kaget banget, kok tega banget ada orang yang mau dan mengkorupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Ya. Lebih kaget lagi waktu saya temukan bahwa ternyata beliau ini adalah seorang percaya, orang yang mengikut Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi itulah kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya ketika orang-orang percaya membangun kehidupannya dengan penuh integritas, hidup yang kudus, hidup yang benar, sesuai dengan standar firman Tuhan, hidup yang berintegritas, saya percaya jiwa-jiwa akan dapat dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya jiwa-jiwa pasti akan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu mengajak kita semua yang memasuki tahun 2021 ini. Yuk, kita mau semakin taat, kita mau semakin hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Kita mau membangun kehidupan yang berintegritas. Baik waktu ada orang yang lihat maupun gak ada orang yang lihat. Waktu kita sendirian, kita mau tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, bagaimana kita bisa memperbesar pengaruh kita. Perhatikan di ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Langkah ketiga yang saya mau kita sama-sama perhatikan, kalau kita mau memperbesar pengaruh kita, kita harus hati-hati dengan setiap perkataan kita. Kita harus hati-hati dengan setiap ucapan kita. Kita harus bijaksana dalam menggunakan setiap perkataan kita. Jangan suka bersungut-sungut, jangan suka mengeluh, jangan suka mengomel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting banget. Coba saya mau tanya kepada kita semua. Berapa banyak dari kita suka kumpul sama orang yang suka ngomel? Berapa banyak dari kita yang suka bergaul sama orang yang suka ngeluh, dikit-dikit bersungut-sungut, sukanya ngomel aja, dikit-dikit ngomel, hal sepele aja ngomel. Saya percaya nggak ada dari kita yang suka bergaul dengan orang yang seperti itu. Saya percaya kita pasti lebih suka bergaul dengan orang yang perkataannya baik, positif, suka mengucap syukur, ya kan? Hal-hal yang baik yang diucapkan, kita pasti suka bergaul dengan orang-orang seperti itu. Nggak ada orang yang suka bergaul dengan orang yang suka ngomel, suka bersungut-sungut. Nah, kalau kita mau memperbesar pengaruh kita harus jaga setiap perkataan kita. Kita harus jaga setiap kalimat yang keluar dari mulut bibir kita. Perbanyak ucapan syukur. Kita harus bersyukur meskipun begitu banyak hal, keadaan, situasi yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang bisa aja terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita tetap mau ngomel, bersungut-sungut, atau kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun ini, ya, saya bersama dengan istri, kedua orang tua saya, dan 2 asisten rumah tangga saya itu terpapar COVID-19. 9 hari saya harus dirawat di rumah sakit. Ya. Keadaan rumah sakit sangat penuh sekali. Kemudian istri saya juga ternyata positif dan dia harus dirawat bersama-sama dengan kita. Ya. Dan saya ingat sekali waktu di rumah sakit, istri saya ini sering kali mengucapkan hal ini. Dia bilang begini, ya meskipun saat ini kita sedang mengalami hal seperti ini, meskipun kita terpapar dengan virus ini, tapi kita harus belajar bersyukur. Kita harus belajar bersyukur, itu yang terus dia katakan. Kenapa? Karena kita lihat anak-anak kita semua sehat, mereka semuanya negatif, ya. Dan kita tidak menghadapi sebuah situasi yang sangat serius. Dan kita harus bersyukur meskipun kita mengalami hal yang gak enak. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan istri saya itu selalu menguatkan saya. Setiap kali dia omong itu, saya selalu berkata, iya memang kita harus bersyukur. Dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, meskipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap belajar mengucap syukur. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selalu ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Saya percaya di segala situasi sulit apapun, kalau kita memperhatikan selalu ada kemurahan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya pada waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, perkataan kita baik, perkataan kita penuh dengan ucapan syukur, pengaruh kita pun akan semakin besar. Orang-orang bisa suka bergaul dengan kita. Oleh sebab itu, kita harus jaga setiap perkataan kita dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat. Saya mau kita perhatikan, tetap ya 14. Firman Tuhan berbunyi begini. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Garis bawahi kata berbantah-bantahan. Kata berbantah-bantahan dalam terjemahan bahasa Inggris itu diambil dari kata dispute. Artinya berselisih. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperbesar pengaruh kita, jangan suka berantem. Amin. Jangan suka bertengkar, jangan suka berselisih. Bagaimana mungkin kita bisa
jadi pengaruh buat orang lain kalau kita bawaannya sukanya berantem. Kalau kita sukanya berselisih, kita sukanya bersitegang dengan orang lain. Gak bakal bisa. Tapi sebaliknya, kita harus bisa menjadi pembawa damai. Pembawa damai. Matius 5 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus pernah berkata begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa menjadi pembawa damai. Jangan jadi orang yang suka berselisih atau berantem. Seorang pembawa damai adalah orang yang dapat merubah atmosfer sekelilingnya. Orang yang dapat merubah situasi sekelilingnya. Keberadaan orang ini bisa bikin adem suasana. Bukan berarti konflik gak ada. Konflik bisa aja tetap terjadi. Tapi keberadaan dia bisa menciptakan rekonsiliasi. Sehingga situasi jadi berubah. Atmosfernya jadi berubah. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah pembawa damai. Ya. Kita perlu ingat, konflik bisa aja terjadi. Tapi goal di balik setiap konflik itu harus terjadi yang namanya rekonsiliasi. Dan saya percaya waktu kita menjadi pembawa damai, ya, pengaruh kita akan semakin besar. Pengaruh kita akan semakin grow. Nah, kita lanjut ke hal yang terakhir, hal yang kelima. Langkah yang kelima, kalau kita memperbesar pengaruh kita, perhatikan di ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Garis bawah kalimat ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Langkah yang kelima, kalau kita mau memperbesar pengaruh kita harus hidup kudus. Kita harus menjaga kehidupan yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menerima pembenaran atau justifikasi iman melalui Kristus Yesus, selanjutnya adalah kita harus terus dikuduskan. Ini yang namanya proses sanctification. Kita harus dikuduskan. Pada waktu kita terima Yesus, waktu kita dibenarkan, ini sebuah kejadian, ini sebuah event, saudara. Tetapi proses pengudusan itu terus berlanjut sampai kita meninggalkan bumi ini. Artinya, semakin hari hidup kita harus makin kudus, makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak mau membangun kehidupan yang kudus, ingat saudara, berarti kita sudah mengeksploitasi kasih karunia Allah. Kalau kita terus memilih hidup dalam dosa, berarti kita sudah menganggap remeh kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu setiap hari kita harus kejar yang namanya kekudusan. Makin hari hidup makin kudus. Saya percaya waktu kita membangun kehidupan yang kudus, itu akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara, holiness is attractive. Kekudusan itu menarik saudara. Kekudusan itu menarik. Nah, oleh sebab itu, di sini kalau ada anak-anak muda yang mengikuti ibadah online ini, saya mau ingatkan. Dulu waktu saya masih muda, saya sering kali diejek sama teman-teman saya. Dasar lu, sok suci lu, ya, gitu aja nggak mau, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kalau ada anak muda yang mengikuti ibadah ini, kalau kita digituin orang, nggak usah kesel, biarin aja. Yang penting hidup kita nih berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik kita mengejar perkenanan Tuhan daripada kita jatuh dalam dosa dan mengejar perkenanan manusia. Kita harus bangun kehidupan yang makin kudus. Ya, kita harus bangun kehidupan yang setiap hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini 5 langkah yang saya mau bagikan kepada kita. Kalau kita mau memperbesar pengaruh kita, yuk kita mau belajar hidup taat, kita mau belajar hidup berintegritas, kita mau jaga setiap perkataan kita, jangan suka bersungut-sungut, jangan suka ngomel ya. Dan yang keempat, jangan suka berselisih, jangan suka berantem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kelima, kita mau bangun kehidupan yang kudus. Jadilah pengaruh bagi banyak orang, mulai dari orang-orang terdekat dengan kita, dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah
statement yang terakhir saya mau berikan buat kita semua. Kalau hidup kita ini ibaratkan sebuah pesan yang dibaca oleh orang lain, saya mau ajak kita semua, pastikan ya, pesan itu menginspirasi, menjadi pengaruh yang positif bagi orang lain. Pastikan kehidupan kita ini boleh memancarkan terang Kristus, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami rindu Bapa, jiwa-jiwa boleh semakin dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada tahun ini ketika gereja kami mengambil tema ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan kami, untuk kami boleh menjadi pengaruh yang baik, sehingga hidup kami ini Tuhan, boleh memancarkan terang Kristus, sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kami, mereka boleh diberkati, mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan dari hambanya, Pastor Jimmy, dan kita juga bersuka cita. Tuhan sudah sembuhkan, sudah pulihkan Pak Jimmy sekeluarga. Dan ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita semuanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus belajar mempraktekkan firman, kita menjadi pengaruh dampak yang baik buat sekeliling kita, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepada Engkau buat segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam ibadah yang sudah terselenggara ini. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah, kuasa-Mu hadir bagi kami, memulihkan, memberikan kesegaran, memberikan pertolongan dan pemulihan atas hidup kami. Siapapun kami Tuhan, apapun keberadaan kami percaya Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Memberkati buat hamba-Mu dan seluruh pelayan yang sudah melayani dalam ibadah ini. Tuhan pakai mereka semakin hari boleh semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Apapun keberadaan mereka, Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh memberkati, memulihkan, dan memberikan pertolongan kepada setiap umat-Mu. Sehingga dalam diri kami, dalam setiap keluarga, kami masing-masing ada roh Tuhan yang bertahta. Sehingga di situ ada sukacita surga melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan buat setiap umat-Mu yang bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha, Tuhan berkati usaha mereka. Mereka yang studi, Tuhan berkati studi mereka. Dan apapun yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, Tuhan boleh memberkatinya. Kami doakan juga buat keadaan bangsa negeri kami. Tuhan boleh memulihkan. Orang sakit Tuhan boleh menyembuhkan, setiap tenaga medis Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh menolong. Hamba doakan juga buat pemulihan ekonomi, Tuhan boleh menolong, memulihkan bangsa negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kami dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama kami akan akhiri ibadah ini dan mari saudara sebelum kita akhiri, kita bersama angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.